sanak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Wulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sumatera Barat dilanda cuaca ekstrim. Mantan polisi pelaku curanmor diringkus polisi di Padang Utara. Makan bergizi gratis ala prasmanan di SMK Negeri 1 Kota Baru Darmasraya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat Sumatera Barat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Kondisi ini telah terlihat di sejumlah wilayah, termasuk Kepulauan Mentawai, yang dilanda angin kencang dan gelombang tinggi. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah terluar Provinsi Sumatera Barat yang terkena dampak. Akibat cuaca ekstrim itu, kapal cepat yang menghubungkan Padang Mentawai menghentikan operasinya. Dampaknya, perjalanan warga dan wisatawan pun terhenti. Petugas keberangkatan kapal cepat Padang Mentawai, Doni, mengatakan penundaan ini dilakukan atas dasar peringatan cuaca buruk dari BMKG. Karena cuaca tidak mengizinkan, kita dikasih larangan dari orang BMKG sama Sabanda, cuaca tidak mengizinkan. Jadi kapan mulai jalannya kita belum tahu. BMKG sendiri mengasih himbauan cuma dalam 1 minggu lah gitu. Nah, cuma kalau bisa berangkat hari Jumat atau hari Sabtu. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Sumbar menjelaskan bahwa cuaca buruk terpantau dari Barat Mentawai. Dampak paling besar terjadi di wilayah Barat Mentawai. Namun wilayah Timur Mentawai dan pesisir Sumatera Barat juga perlu waspada, terutama pada sore hari, saat perubahan cuaca cenderung terjadi. Menurut BMKG, tinggi gelombang di wilayah Barat Mentawai mencapai 2,5 meter. Sedangkan di Timur Mentawai dan pantai barat Sumatera Barat berkisar 1,5 meter. Kondisi ini dinilai cukup berbahaya bagi nelayan dan kapal tongkang. Dari BMKG sendiri memang terpantau ada yang bibit siklon di wilayah Barat Mentawai, sekitar jarak 300 km dari Barat Mentawai. Nah, hal ini berpotensi untuk terjadinya cuaca buruk ya di sekitar wilayah Mentawai dan perairan Sumatera Barat. Nah, memang dampak yang paling tinggi atau yang paling besar itu di wilayah Barat Mentawai. Untuk wilayah Timur Mentawai dan pesisir Sumatera Barat, nah itu perlu waspada masyarakat. BMKG memperkirakan kondisi cuaca ekstrim ini akan berlangsung hingga 3 hari mendatang. Untuk kategori daerah bahaya meliputi wilayah Barat Mentawai, sedangkan wilayah waspada ada di bagian Timur Mentawai hingga perairan Sumbar, termasuk Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Padang, dan pesisir selatan. Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini, BMKG mengimbau semua pihak untuk tetap waspada dan mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas laut maupun pesisir. Sri Purnama melaporkan dari Padang. Karena banyaknya permintaan dari masyarakat untuk memperpanjang pemutihan pajak, Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali melakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai tanggal 20 Oktober hingga akhir Desember nanti. Aturannya tetap sama seperti pemutihan pajak yang dilakukan beberapa bulan lalu. Warga hanya membayar pajak tahun berjalan. Sedangkan tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya berikut dendanya diputihkan. Keputusan ini disambut gembira masyarakat Padang. Mereka beramai-ramai memenuhi kantor Samsat Padang di area Gor Agus Salim untuk membayar pajak.
Rahmi misalnya, mahasiswi semester akhir di sebuah kampus swasta di Padang ini mengatakan dirinya telah 4 tahun menunggak pajak. Rahmi merasa bersyukur. Meski telah menunggak, ia hanya diwajibkan membayar 1 tahun ini berkat adanya kebijakan pemutihan pajak. Pendapat kami dengan adanya pemutihan pajak ini kena memudahkan masyarakat dalam membayar pajak yang tidak membayar pajak sebelumnya dan meringankan masyarakat. Dan harapannya kalau dapat pemutihan tiap tahun 4 tahun. 4 tahun. Jadi sekarang bayarnya? Iya, bayar 1 tahun. 1 tahun. Itu ya? Iya, sangat membantu. Ada program pemutihan ini. Hal yang sama juga dikatakan oleh wajib pajak lainnya. Dia terlambat membayar pajak karena kesibukan. Di saat pajak kendaraan bermotornya jatuh tempo beberapa bulan lalu, ia tidak sempat membayarnya. Beruntung, tidak ada denda yang mesti ia bayarkan. Saya terbantu dengan pemanjangan pajak ini. Ternyata diperpanjang sampai tanggal bulan Desember. Saya mantap lah. Iya, tidak ada bayar denda, cuman bayar 1 tahun. Iya, pokoknya. Tiap tahun, jadi nggak ada lagi penunggakan. Jadi waktu untuk bayar pajak ini kayak seperti apa ya? Iya, nggak sempat. Berdasarkan data di Samsat Padang, saat ini ada lebih dari 535.000 unit kendaraan bermotor. Dari jumlah itu, yang belum membayarkan kewajiban membayar pajak lebih kurang 38%. Sampaikan juga total jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Padang dan Gabung Mentawai itu sekitar 535.364 unit. Kemudian dari 535.000 tersebut itu tingkat kepatuhan kita sekitar 61,85% atau 62%. Jadi 38% lagi yang menjadi potensi kita yang belum melakukan pembayaran pajak. Pada pemutihan pajak kendaraan bermotor akhir tahun 2025 ini, pemerintah memberikan 6 manfaat bagi wajib pajak. Selain pembebasan tunggakan pokok dan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, masyarakat juga memperoleh penghapusan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Robiha melaporkan dari Padang. Akses jalan warga Nagari Maligi menuju pusat kecamatan Sasak Ranapasisya maupun ke ibu kota Kabupaten Pasaman Barat putus total. Hal ini disebabkan 2 jembatan darurat yang ada di sepanjang jalan menuju Maligi ambruk. Akibatnya, hanya sepeda motor yang bisa keluar masuk melewati jembatan darurat. Sedangkan mobil tak bisa melewatinya dan tertahan di nagari itu. Sebuah jembatan yang menghubungkan jalan yang masih proses pengerasan hanyut terbawa air akibat meluapnya Bancah Galinggang dan Muara Suak. Selain itu, sebuah jembatan darurat yang terbuat dari pohon kelapa juga ambruk karena pondasinya roboh digerus air sungai yang meluap. Akibatnya, warga harus meniti salah satu pohon kelapa yang masih membentang di jembatan itu agar bisa menyeberang. Seorang nenek-nenek terpaksa digendong untuk melewati jembatan itu. Sedangkan sepeda motor harus dipapah dengan hati-hati agar tak tercebur ke sungai. Jalan satu-satunya kami berharap juga kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten agar dapat perhatian khusus untuk masyarakat kita Maligi supaya jembatannya bisa diperbaiki. Ribuan masyarakat yang melewati dari Maligi ke Sasak, yaitu untuk berurusan baik itu ke kecamatan ataupun kabupaten sangat susah sekali. Kalau jalan alternatif untuk Maligi Sasak tidak ada, hanya ini satu-satunya untuk akses jalan ke Sasak. Minggu pagi warga bergotong royong membuat jembatan darurat, pengganti jembatan kayu yang dihanyutkan air. Warga bekerja sama menggunakan peralatan yang sangat sederhana. Rencananya, jika jembatan ini selesai dikerjakan warga, maka mereka baru akan memperbaiki jembatan yang ambruk. Warga berharap pemerintah Kabupaten Pasaman Barat membangun jembatan permanen yang kokoh agar mobilitas warga tak terganggu. Nagari Maligi terletak di pinggir pantai di daerah Sasak, Pasaman Barat. Nagari yang dihuni oleh ribuan jiwa ini
terletak sekitar 25 km dari kantor Kecamatan Ranah Pasisia. Menuju Maligi hanya bisa ditempuh dengan jalan darat yang hanya ada satu-satunya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Lebih dari 100 orang mengikuti kegiatan donor darah yang dilaksanakan di Polda Sumbar pada Rabu pagi. Sebelum mendonorkan darahnya, setiap peserta menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis gabungan dari Bidokes Polda Sumbar dan PMI Padang. Para donor terdiri dari polisi dan masyarakat umum. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar hemoglobin, serta kondisi kesehatan umum untuk memastikan keamanan donor layak untuk menyumbangkan darahnya. Dari 174 orang donor yang mendaftar, hanya 120 orang saja yang dinyatakan bisa mengikuti donor darah. 54 orang lainnya dinyatakan kurang sehat sehingga tidak layak untuk mendonorkan darahnya. Iberia, salah seorang donor mengatakan, meski telah 8 kali menyumbangkan darahnya untuk kemanusiaan, namun hingga kini ia masih takut jarum suntik. Agar niat tulusnya untuk donor darah bisa tetap terwujud, ia pun menutup mata dan wajahnya agar tidak melihat saat jarum masuk ke lengan kirinya. Untuk pergantian darah lama sama darah baru. Untuk membantu sesama juga, Bu. Iya benar, saya sama. Terus saya nggak kuat sama jarum. Ibu sudah berapa kali untuk donor? Kalau di kertas sudah dapat tuh, saya sudah sering tiap tahun. Tapi tetap takut kayak gini, Bu ya? Saya teriak tuh. Oh, biasanya teriak. Ini karena ramai. Mau sakit. Saya tergerak hatinya untuk membantu sesama manusia karena stok darah di PMI sudah menipis. Ini kali keberapa? Ini baru pertama kali. Kenapa memilih yang di Polda ini? Karena ada peluangnya ya, karena saya magang di sini. Sementara itu, Wakapolda Sumbar yang turut hadir memantau kegiatan bakti sosial tersebut mengatakan dengan kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa membantu sesama. Pasalnya, Jenderal Bintang 1 ini mendapat informasi bahwa permintaan darah di PMI Padang tinggi, yang rata-rata dalam sehari menghabiskan 150 kantong darah. Hampir seluruh Polda di wilayah Indonesia ini mengadakan serentak, yaitu satu donor darah, yang kedua dari bakti sosial dengan pengobatan gratis, ketiga dengan lomba video-video dan konten-konten, bahwa lomba konten itu konten yang edukasi, yang mendidik, yang humanis. Target kita 100 kantong, kalau bisa lebih banyak lagi juga, nanti akan diserahkan kepada rumah sakit, nanti akan digunakan untuk kegiatan sosial untuk membantu yang masyarakat yang membutuhkan. Hasil donor darah ini diperoleh golongan darah A sebanyak 40 kantong, golongan darah B sebanyak 33 kantong, golongan darah O sebanyak 30 kantong, dan golongan darah AB sebanyak 17 kantong. Kegiatan donor darah ini digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-74 Humas Polri yang dibentuk pada tanggal 30 Oktober 1951. Robiham melaporkan dari Padang. Iya, Bu. Sakit.